Selamat datang kembali di Bayangan Malam. Kali ini, saya ingin berbagi cerita dari seorang penonton. Sebuah pengalaman nyata di desa kecil di Jawa Tengah, tempat misteri dan ketakutan bertemu. Kisah ini akan membuat bulu kuduk merinding. Dengarkan sampai akhir. Siapkan diri, karena malam ini kita akan masuk ke dalam kisah mengerikan tentang sang penunggu di Bukit Karang. Matikan lampu, pasang headphone, dan mari mulai. Ceritanya dimulai dari Edo, seorang pendaki yang gemar menjelajah tempat baru. 2 bulan lalu, Edo bersama 3 temannya, Rian, Wira, dan Angga, mendaki Bukit Karang. Bukit ini tidak terkenal, bahkan jarang ada di peta. Penduduk lokal di warung kopi berkata, bukit itu indah, tapi banyak cerita aneh di sana. Mereka menganggapnya mitos biasa dan tetap mendaki. Namun, sejak awal perjalanan, sesuatu terasa salah. Setelah persiapan, mereka berangkat pagi itu. Tapi jalan setapak yang biasanya jelas terasa membingungkan, seperti ada yang sengaja mengaburkan jalur. Sore harinya, mereka sampai di dataran kecil di puncak. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya angin dingin yang menusuk. Mereka mendirikan tenda dan mulai bercanda untuk mengusir rasa lelah, tapi rasa tak nyaman mulai menghampiri. Malam tiba. Wira pergi mengambil air di sumber dekat perkemahan, tapi kembali dengan wajah pucat. Gue tadi lihat sesuatu di balik pohon besar. Kayak ada orang ngintip tapi mukanya nggak jelas. Gue yakin itu bukan pendaki lain, katanya. Angga tertawa, menganggap itu bayangan. Namun, malam itu berubah mencekam saat mereka mendengar langkah berat di sekitar tenda, seolah ada yang mengintai mereka. Langkah itu berputar mengelilingi tenda. Setiap kali mereka membuka resleting untuk melihat, tidak ada apa-apa. Tapi langkah itu muncul lagi saat mereka mencoba tidur. Kali ini disertai bisikan, "Pergi, kalian tidak diinginkan di sini." Pagi hari, mereka bergegas turun, tetapi bukannya menemukan jalur, mereka kembali ke perkemahan, seperti ada yang menahan mereka di Bukit Karang. Malam kedua terasa lebih mencekam. Angin berhembus seperti lolongan panjang. Mereka berjaga bergantian. Giliran Angga berjaga, ia duduk di luar tenda dengan senter kecil. Tidak lama, ia mendengar suara wanita tertawa, pelan, serak, mengerikan. Saat menyinari pepohonan, terlihat wanita lusuh berdiri membelakanginya, tubuhnya kaku. Ketika disinari lagi, wanita itu menghadapnya. Wajahnya kosong, hanya lubang hitam tanpa mata, hidung, atau mulut. Angga berteriak membangunkan semua orang. Mereka keluar tenda, tetapi tidak ada apa-apa. Angga menceritakan kejadian itu, tetapi teman-temannya menganggapnya berhalusinasi. Ketika mereka masuk ke tenda, Edo melihat sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki penuh lumpur mengarah ke kantong tidur. Saat membukanya, mereka menemukan rambut panjang hitam basah, seperti milik wanita yang dilihat Angga. Ketakutan mereka berubah menjadi kepanikan. Mereka memutuskan meninggalkan bukit malam itu juga meskipun gelap. Namun, setiap langkah mereka kembali ke tempat yang sama. Rian tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kalian dengar itu?" Suara tawa wanita itu kembali, lebih keras, seolah mengelilingi mereka. Ketika mereka menoleh, wanita itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Di belakangnya, sosok-sosok lain muncul. Mereka berbaju lusuh dengan wajah rusak mendekat perlahan. Mereka berlari tanpa arah, berharap menjauh. Pagi harinya, mereka terbangun di perkemahan, tak ingat bagaimana tertidur. Tim SAR menemukan mereka setelah 2 hari hilang. Tapi ada hal aneh di lokasi perkemahan. Di tanah tertulis kalimat dengan batu, "Kalian sudah dipilih." Hingga kini, mereka tidak tahu siapa atau apa yang menghuni Bukit Karang. Tapi satu hal pasti, mereka tidak pernah kembali ke sana lagi. Apakah cerita ini nyata atau hanya permainan pikiran di tengah hutan? Itu tergantung pada kalian untuk percaya atau tidak. Tapi ingat, jika kalian mendengar tawa di malam hari, jangan pernah mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Bayangan Malam. Tetap waspada, dan jangan biarkan bayangan menghantui kalian.